Oke guys, bertemu lagi dengan saya Arianto di Solo English Center. Okay, in this video we would like to discuss the new materials for 8th grade students. This is about future continuous tense. Alright, future continuous tense is a tense which shows that suatu kejadian akan terjadi di masa depan dan terus berlanjut untuk beberapa waktu. Hal yang penting untuk diingat adalah bahwa suatu kejadian yang digambarkan dengan tense ini memiliki durasi waktu, ya, jadi ada periodenya. Nah, ini adalah contohnya. I will arrive at 10 a.m. I will arrive at 10 a.m. ya. Kalimat tersebut adalah kalimat simple future tense. Kalimat arrive atau datang itu hanya sekali ya. Jadi di sana tidak ada durasi waktu yang cukup panjang dari kata kerja tersebut. Jadi misalkan kamu mengatakan saya datang. Datang itu kan hanya makjuk gitu ya. Jadi tidak ada datang, artinya datang itu ya sudah jam 8, datangnya jam 8. Tidak ada kamu datang itu jam 8 sampai jam 10. Enggak, datang itu hanya satu titik, begitu ya. Berbeda kalau study itu ada durasinya. Misalkan jam 8 sampai jam 10 itu ada durasi, tapi kalau arrive itu hanya satu titik saja. Nah, namun ketika kamu dan temanmu sudah bertemu dan kalian belajar bersama, kita menggunakan future continuous tense karena belajar merupakan sebuah proses atau kegiatan yang mempunyai durasi waktu tertentu. Contohnya adalah we will be studying together. Nah, kenapa study ini pakai will be studying? Karena tadi ya, karena dalam belajar itu dia bukan hanya satu titik, satu detik ya, tetapi belajar itu merupakan suatu proses atau periode. Bisa jadi jam 7 sampai jam 8. Jam 7 sampai jam 10. Tetapi kalau datang jam 7 ya datang saya sampai sana jam 7, berarti sampai sana jam 7, bukan jam 7 sampai 10, datang terus enggak ya. Jadi ini bedanya. Jadi simple future tense itu digunakan tidak ada durasi waktunya, tapi kalau future continuous tense itu dia ada durasi waktunya, begitu. Itu gampangannya ya. Nah, this is the formula for positive continuous future continuous tense. Jadi dimulai dari subject plus will be plus verb ing. Johnny will be staying with his mother for a month. Johnny ya akan tinggal dengan ibunya selama 1 bulan. Nah, kenapa dia pakai will be staying? Karena stay, tinggal di sini ada durasi waktunya. Tinggal selama 1 bulan, 1 tahun, 1 minggu, 1 hari, jadi dia ada durasi waktunya. That's why staying here dia menggunakan future continuous tense. Oke ya. Nah, ini adalah the formula for negative sentence. Start from subject plus will plus not plus be plus verb ing. Johnny will not be staying with his mother for a month. Jadi di sini perbedaannya hanya dikasih kata-kata not saja ya, dikasih not saja. Atau yang kedua, dia ada contraction, ada pemendekan. Jadi Johnny won't be staying with his mother for a month. Kalau tadi akan tinggal dengan ibunya, ini tidak akan tinggal dengan ibunya ya, begitu. Jadi ada negatifnya. Ada not-nya. Well, now we move to interrogative. Interrogative itu adalah sebuah kalimat tanya. Dimulai dari will plus subject plus be plus verb ing. Will Johnny be staying with his mother for a month? Apakah Johnny akan tinggal dengan ibunya selama 1 bulan? Jawabannya ada 2 ya. For the first, jawabannya adalah yes, he will. Ya, dia akan. Atau no, he will not. Dia tidak akan tinggal dengan ibunya. Atau no, he won't.
Jadi ini adalah rumus-rumus yang digunakan start from positive, negative, and also interrogative. Nah, ini tadi adalah penjelasan mengenai rumus ya. Sekarang kita akan berpindah mengenai kapan kita menggunakan future continuous tense dalam sebuah kalimat. Yuk kita perhatikan. Nah, yang pertama, future continuous tense itu digunakan untuk memproyeksikan atau merencanakan suatu kejadian di masa yang akan datang. Contohnya begini ya, this time next week I will be sunbathing in Lombok. Jadi misalkan kamu mengatakan kepada temanmu, kamu punya rencana ya, rencana misalkan kamu pengen pergi ke Lombok. Siang-siang kamu bilangnya gitu karena waktu ya siang-siang kamu bilang ke temanmu, John, jam ini minggu depan saya akan berjemur di Lombok. Begitu, itu adalah suatu rencana ya, karena sunbathing itu adalah suatu period, ada proses, ada durasinya di sana. Jam ini minggu depan. Nah, begitu ya. Jadi di situ jam ini minggu depan saya akan berjemur di Lombok. Itu yang pertama, untuk merencanakan suatu kejadian di masa yang akan datang. Nah, kemudian fungsi yang kedua adalah untuk memprediksi atau memperkirakan kejadian di masa yang akan datang. Nah, dia memperkirakan ya, he will be coming to the party, I expect. Dia akan datang ke pesta. Saya memprediksinya atau saya harapkan, saya memperkira. I guess you will be feeling thirsty after working in the sun. Aku yakin atau aku menebak kamu akan kehausan setelah bekerja di panas-panas siang ini, begitu. Itu atau memprediksi atau memperkirakan kejadian di masa yang akan datang. Nah, fungsi yang ketiga itu pada bentuk interrogatif, tenses ini dapat digunakan untuk menanyakan dengan sopan informasi mengenai kejadian di masa yang akan datang. For example, will Jason be coming with us? Apakah Jason akan datang dengan kita? Will I be sleeping in this room? Apakah aku ya akan tidur di ruangan ini? Jadi ini digunakan untuk menanyakan dengan sopan informasi atau kejadian yang akan terjadi di masa datang. Nah, penggunaan yang kelima ini ya, untuk menunjukkan kejadian yang berlangsung dengan durasi tertentu yang kita harapkan akan terjadi di masa yang akan datang. When he is in Australia, he will be staying with friends. I'll be eating with Jane this evening, so I can tell her. Jadi hampir sama sebenarnya ya, tetapi memang ada perbedaan sedikit-sedikit ini untuk menunjukkan kejadian yang berlangsung dengan durasi tertentu yang kita harapkan terjadi di masa datang, begitu. Ingat tetap ada durasinya di sini. Selanjutnya, jika ditambahi dengan kata still, tenses ini menunjukkan suatu kejadian yang sedang terjadi sekarang dan kita berharap akan terus berlangsung sampai masa yang akan datang. Jadi sekarang itu terjadi dan akan terjadi sampai nanti. Misalkan begini ya, in an hour I will still be jogging with Sarah. Dalam waktu 1 jam ke depan saya masih akan jogging dengan Sarah. Artinya saat ini dia jogging dengan Sarah dan dia memprediksi atau berharap dia masih akan jogging dengan Sarah selama 1 jam ke depan. Nah, mungkin dia baru mulai pada jam itu. Biasanya memang 2 jam, begitu ya. Jadi, dia mengatakan, in an hour, I will still be jogging with Sarah. Dalam waktu 1 jam ke depan, saya masih akan jogging dengan Sarah. Tomorrow, he will still be suffering for his cold. Besok dia masih akan kedinginan. Jadi berarti dia itu hari ini kedinginan dan dinginnya itu akan masih dibawa sampai besok. Begitu saudara-saudara. Jadi itu kejadian yang saat ini dirasakan dan masih akan dirasakan sampai waktu tertentu di masa yang akan datang. Nah, kemudian ini ada beberapa contoh soal, nanti silahkan bisa dikerjakan di kolom komentar ya. Atau nanti bisa dikumpulkan ke gurunya masing-masing. Saya berikan beberapa
menit untuk mencermati soalnya, membaca soalnya sambil mengerjakan sebelum kita berpindah ke soal selanjutnya. Silakan diperhatikan. Oke, cukup ya. Sekarang kita berpindah ke soal berikutnya. Nanti kalau memang waktunya belum cukup bisa di-pause begitu. Nah, ini adalah nomor 7, 8, 9, dan 10. 7, my parents will be bla 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 a movie tonight. Jawabannya ada 4 ya, watching, watch, watch, sama watches. Number 8, they bla 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 at 9 tomorrow morning. Are fishing, will be fishing, go fishing, will fishing. Number 9, Manda and Kiki will not blah 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 the meal when you arrive at home. Cook, cooking, be cooking, or cooked. The last, will you be blah 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 the candles and the cake for Tari's birthday? Bringing, bring, brought, or brings. Ini adalah 4 soal terakhir yang dari tadi ya. Oke, silahkan dikerjakan di kolom komentar atau diserahkan kepada Bapak Ibu guru masing-masing ya. Nah, guys, itu tadi adalah penjelasan mengenai future continuous tense mulai dari rumus, contoh, penggunaan, dan soal ya. Kalau kalian masih merasakan kesulitan dan mau kursus bahasa Inggris, bisa hubungi Solo English Center di Instagram atau Facebook ya. Terima kasih.